Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Oke, hari ini saya mau bahas beberapa pertanyaan. Pertama dari Bang PB Nuk. Bang, saya punya ADI di harga 7.500. Sebenarnya mau ambil dividennya, tapi kok naik kenceng. Akhirnya tergiur, gain 12%, saya jual semua. Gimana menurut Abang? Harusnya TP atau hold? Ambil aja dividennya. Yang kedua, pengen keluar dari Adro tapi belum tahu taruh mana. Soalnya udah naik 30% dari harga beli. Bu Mimin, sama saya masih ada 100 lot, udah floating profit 31%. Sama nih, gimana suhu? Jual dulu apa nambah beli? Bang, dong bang, abangku. Aduh, sampai segini ya. Bahas bang, dong, abangku butuh referensi. Sama, udah pegang 1260 lot floating profit 32%. Ini kan udah mantap-mantap. Ada yang pegang 1260 lot, ada yang pegang 100 lot. Kan giant-giant nih, udah gede-gede ya. Floating lot bingung, ya toh. Floating profit, floating loss bingung. Memang kita ini sebagai retail ini sumbernya kebingungan ya. Saya juga mengalami hal yang sama. Lah gimana kalau kita sama-sama bingung terus nanya sama siapa gitu? Ya sudah yuk, bingung bareng-bareng aja. Adro. Kita cek Adro ya. Jadi disclaimernya adalah tidak ada satu cara yang bisa berlaku untuk semua orang ya. Ini disclaimer nih, baca penting nih. Konten ini bersifat edukasi, bukan ajakan investasi. Semua simulasi harga dan data adalah ilustrasi yang dapat berubah. Investasi saham berisiko tinggi, lakukan riset mandiri. Keputusan dan tanggung jawab ada di tangan Anda. Jadi ini tambahin ya. Cuan dan loss tanggung sendiri. Nah, dah. Simulasi dividen proyeksi saya mungkin memiliki dan terusnya ini ya. Pokoknya pause dulu, baca dulu. Oke, kita ke pertanyaan. Mau profit, mau take profit itu di mana saja, itu tidak ada ukuran pasti. Ada beberapa cara. Contoh misalnya, kalau kita suka ngambil di support, take profitnya baiknya di resisten. Contoh misalnya mana support? Ini support misalnya nih. 1640 itu support. Ini support bang, 1645 sampai 1600. Ini kira-kira range supportnya dia. Atau ini juga dianggapnya support ya, 17585. Ngambilnya di 1800 bang. Sekarang sudah naik. Kalau 30% berarti ke sini ya, udah 32% floating profit. Ini semua ngambil di support, berarti ya di harga bawah dalam range apa ini dah 1980 sampai 1790. Terus take profitnya ada di mana? Ya take profit pertama bisa di 2000 kalau ngambil di 1800. Kurang bang 2000. Nyatanya tembus nih sampai atas. Nah ini ada di resisten kedua nih di 2400 ya. Ini pernah terjadi di 20 Mei 2025. Kalau ternyata misalnya angka ini tembus sampai naik ke atas, ya bisa berlanjut. Sampai mana? Ya ini dulu kan pernah nih terjadi di 4100. Ya mungkin saja terjadi ke arah sana. Atau ke 2700 mungkin saja terjadi ke arah sana. Berapa kalau 2700? Ya sekarang sekitar 18% lagi. Tapi kalau ternyata di 4100 kira-kira di 67% lagi. Itu adalah range-nya. Jadi kita pilih yang mana? Terserah Anda ya, duit-duit Anda sendiri ya toh. Udah enak floating profit masih bingung ya, floating loss bingung, floating profit bingung, semuanya nanya ya, repot kita kalau semuanya nanya. Nggak apa-apa ding, nanya-nanya aja, saya seneng aja ditanya. Cuma kalau ditanya floating profit itu lebih seneng daripada ditanya floating loss. Jadi tanya aja sebanyak mungkin buat Anda yang floating profit tapi tidak mau atau tidak tahu mana harusnya dia di TP. Udah tanyain ke saya, tanyain nggak apa-apa. Tapi tetap aja disclaimer on ya di sini ya. Kalau ternyata nanti saya sarankan ternyata tiba-tiba naik bablas turun ke atas, jangan salahin saya. Loh, Anda kemarin minta saya TP di sini, tiba-tiba harganya naik jadi ke atas. Jadi 67% saya kehilangan waktu, kehilangan barang dan seterusnya. Jangan salahin saya.
Oke. Nah, itu. Jadi kalau ngambil di area bawah, jual di area atas, ya mainnya cuma resisten sama support saja. Bang, bingung bang menentukan resisten yang support. Praktek. Kalau nggak praktek, ngeliatin video terus tiap hari. Tuh, sampai panjang banget tuh. Ngeliatin video terus tiap hari. Ya, nggak praktek-praktek. Punya duit 500.000, punya duit 1 juta nggak dibelikan. Punya 100 juta nggak dibelikan. Punya 200 juta nggak dibelikan. Ya nggak bakalan dapet. Apalagi punya 20 juta juga nggak dibelikan. Ya toh? Bingung. Itu memang dilemanya retail di situ. Sama, kita retail, sama-sama retail kita. Nah, saya mengomeli diri saya sendiri ya. Oke, clear ya. Saya mengomeli diri saya sendiri. Jadi untuk itu, Adro itu. Terus apakah ini 100% benar? Ya enggak. Apa tesisnya ada di mana? Ada di Antam. Antam kondisinya pada waktu ada di sini. Siapa yang tahu kalau dia berlanjut ke 1400? Enggak ada yang tahu. Beli di 1400 ya. Itu kalau beli di sini naik misalnya ke sini ya 22%. Antam itu pada waktu itu. Ini Anda bayangkan psikologi Anda pada waktu 17 Maret 2025 ya, awal tahun 2025. Sudah floating profit 22%. Semua orang pengennya ini pasti di TP. Dong ini resistennya ada di sini kok. Saya udah beli di bawah bang, naik nih 22%, biasa turun lagi. Artinya apa? Kalau Anda beli di sini naik, ya kemarin nggak di TP nih, dari berapa nih? September 2024 ya, naik nggak di TP. Habis itu turun lagi nih, jadi 0 ya, di RDN jadi 0. Terus floating profit lagi 22%. Terus turun lagi ke sini, nggak di TP juga. Naik lagi ke sini, nggak di TP. Turun lagi, nggak nambah. Jadi turun nggak nambah, naik nggak di TP. Udah naik turun di RDN. Senengnya ngeliatin floating profit dan floating loss. Gitu terus sampai sini. Ya kalau naik sampai sini, wah beruntung sekali gitu ya. Wah untung kemarin nggak saya TP. Padahal sebenarnya sudah kehilangan waktu lumayan banyak di area sini. Ya, ini udah berapa hari nih? Nih, sudah 123 bar, berarti sudah 6 bulan ya. Kalau 20 bar itu 1 bulan, 120 dibagi 20 kan 6 bulan. 6 bulan nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Nggak di TP, enggak, ditambahin, enggak. Bingung sendiri dengan keputusannya. Nah, untuk menyederhanakan ini semua, kalau menurut saya, pahami mana yang menurut Anda itu paling bagus. Menurut psikologi Anda paling oke. Sama kayak apa yang dibilang Ko Hengki. Kenali diri Anda sendiri gitu. Kalau sudah, ya udah lakuin aja apa yang membuat Anda seneng. Kalau ternyata menyenangkan, take profit sedikit-sedikit, 3% itu menyenangkan, 1% menyenangkan, udah ikutin. Kalau ternyata 1%, 3% itu nggak menyenangkan, pengennya 10%, ya sudah ikutin aja. Tinggal nanti dievaluasi skenario setahunnya. Apakah setahun itu sudah sesuai dengan simulasi kita, pengennya profit 10% per tahun, atau pengennya 15% per tahun, atau 20% per tahun, sesuai nggak dengan target itu? Kalau sesuai, evaluasi. Kalau sesuai, konsistensikan. Kalau nggak sesuai, evaluasi. Sudah gitu. Bang, belum ada setahun di pasar saham bang, baru 3 bulan. Ya tunggu setahun lah. Kan maunya channel YouTube ini panjang. Nanti kalau Anda 3 bulan pensiun, nanti nggak lihat YouTube lagi kan. Kita nggak ketemu lagi di komen-komenan. Saya seru banget, seneng banget kalau ngelihat komen-komen itu. Rasanya itu menyenangkan sekali ngelihat komen-komen itu ya. Ya itu aja. Kalau dari kesibukan, dari harian, harus upload file, upload video, itu sebenarnya bagian sesuatu atau bagian dari yang menyenangkan buat saya. Apalagi lihat komen seperti komennya Abang Mustaqim Akbar ini ya. Terima kasih Mas Arif, serasa ikut kuliah saham, bayar cuma 10.000 dapat ilmu mahal. Insya Allah amal jariah mengalir terus. Ini nih yang paling bawah ini yang memboosting gitu. Itu energi teman-teman ya. Serius, kita cuma chat-chat ya, modalnya ngetik. Bisa menyenangkan orang lain, bisa membuat energinya orang lain. Oh, seolah-olah saya itu langsung wah punya energi besar. Pinter ya. Pinter banget memboosting energi. Dan saya tahu apa yang dituliskan ini tulus, apa yang disampaikan ini bermanfaat. Baik, makanya saya ambil komen ini sebagai penyemangat. Nah, buat teman-teman yang lain, ayo komen dong. Like, komen,
Jangan judul yang komen. Wah, saya paling sedih tuh kalau yang komen itu judul-judul atau akun-akun yang nggak jelas. Yang komen di akun saya blok-blokin satu-satu. Cuma ya itu tadi, muncul terus. Kadang capek juga ya. Makanya jangan sampai kalah sama judul. Jadi komennya Anda harus lebih banyak daripada komennya judul-judul itu ya. Hindari judul. Terus nyampe mana tadi? Oh ya, Adro ya. Floating profit, cara take profitnya bisa tadi ya di resisten tertentu. Tapi kalau ternyata tembus, seperti kasusnya Antam, ini tembus nih, terus lanjut ke atas. Nah itu kita tidak ada yang tahu atasnya itu seberapa, nggak ada yang ngerti. Sky is the limit. Sama kayak Antam, ini tembus dari sini, kemudian naik ke atas 110%, habis itu turun ke bawah. Ini bisa jadi kena trailing stop atau bisa take profit di sini. Atau bisa jadi dengan posisi begini ini masih konsolidasi, malah nambah lagi terus jadi ke sini. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham. Semua bingung kalau posisi yang ada. Kalau mau ya dihitungin siapa yang punya barang, siapa yang sedang akumulasi, ya toh. Hitungin semuanya dan effort Anda itu pasti terbayar. Tapi kalau nggak mau effort kayak gitu, ya sudahlah, terima apa yang kita bisa atau kita mampu. Nah, kalau kita modal cuma misalnya ngeliatin chart 10 menit kemudian profit 10% misalnya dari posisi 10% dari 10 juta. Kan udah sejuta. Cuma ngeliatin chart 10 menit dibayar sejuta seolah-olah gitu. Kalau 100 juta dapatnya 10 juta. Kan bagus toh? Bagus lah. Nggak usah terlalu greedy lah. Bagus, 10% per tahun aja bagus. Apalagi 10% sebulan. Apalagi 20% sebulan. Wih, mantep bang. Saya doakan teman-teman cuan semua ya. Ini salah satu kondisi kalau mau kita take profit. Terus yang kedua apa? Ya, yang kedua nungguin tadi. Sama persis kayak kasusnya Antam. Adro, kalau Anda mau take profit di sini, ya sebenarnya sekarang sudah waktunya karena ini adalah resistannya dia. Tapi kalau ternyata nih tembus 2400 ke atas dan bisa lanjut lagi ke atas, akumulasinya juga bagus, skenarionya juga bagus, bisa aja lanjut seperti Antam. Lanjutnya kemana? Ya kalau histori pernah terjadi sampai 4000. Adro itu dari berapa ini? Dari 2300 sampai 4000. Katanya histori itu bakalan berulang, kan gitu ya. Apakah ini akan mengulang seperti itu? Lihat aja beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan. Apa yang saya katakan ini benar apa tidak gitu. Kalau benar ya berarti itu cuma ngulang histori, tapi kalau tidak ya berarti kondisi ini belum mampu untuk mengulang histori. Ya semudah itu kan, simple. Enak ya kalau nggak ngalamin ya toh. Atau kalau nggak di situasi yang sama, enak. Emang abang ngepegang Adro? Pegang saya. Terus udah take profit atau belum? Saya udah take profit Adro. Terus kenapa masih pegang? Loh, namanya take profit itu kan suka-suka tau. Yang mau di take profit berapa, yang dipegang berapa, kan suka-suka kita. Nggak usah dibikin pusing. Yang penting kita happy, tetap cuan, investasinya bagus, lope-lope bagus, ya toh. Kerjaan lancar, semua sesuai skenario, bahkan di atas skenario, bisa bagi-bagi ke yang lain, bisa bersedekah, bisa amin untuk bayar zakat, kesehatan masih terus meliputi kita semua, amin, amin, amin. Sehat itu paling mahal ya. Saya kemarin medical check up, ada beberapa yang perlu diperbaiki nih di kesehatan. Jadi doain teman-teman kita semua sehat ya. Saya minta itulah. Nah, sekali minta ya kan. Paling itu aja dari saya. Jadi ada dua ya tadi ya. Mau take profit di resisten atau take profit di flow yang sudah mulai melemah. Nah, flow yang sudah mulai melemah itu terjadi seperti di skenario-nya Antam. Sebenarnya ini sudah mulai melemah ya, flow-nya di sini. Tapi ternyata harga emas tidak seperti itu. Kepercayaan investor tidak seperti itu. Makanya ini dikocok-kocok dulu nih di sini. Habis itu masih naik lagi ke atas. Batasnya mana? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena harga emas sekarang pun itu masih all time high terus. Mana buktinya bang? Lah ini hari apa sih? Jumat 23 Januari ya, berarti hari Jumat kemarin. Closing di 4.987 dolar per troy on. Kalau ditarik ke belakang, jauh banget bos. Tuh, jauh banget. Nih, saya tarik weekly ya. Jauh banget. Dari sini ya, 2020 ke
2000 berapa nih? 23. Posisi berapa tahun ini? Susah amat sih. Ini dah. Cuma naik turun 19% ya. Yang beli di pucuk sini 2020 itu sampai 2023 itu nggak kemana-mana Mas. Padahal udah berapa tahun? 3 tahun. Tiba-tiba ya, di 2024 ya, mulai dari sini boom, langsung naik ke atas tuh 146% dari Februari 2024, terus naik ke atas, sempat konsolidasi dikit, naik lagi ke atas. Ini weekly, chartnya chart weekly, jadi satu bar ini satu week. Nggak ada harga emas setajam ini selama beberapa dekade sebelumnya ya, paling ini di periode ini, tapi nggak tahu nih periode ini tuh berapa ini, satu ya, ini ke sini, ini 2005 sampai 2011, berapa tahun tuh? 5 tahun, 6 tahun, 345%. Sekarang juga sama nih, 180 tadi itu adalah berapa tahun nih? 147% itu hanya 2 tahun. 1 tahun ya, Januari 2 tahun. Ya, hampir mirip ya dengan yang ini. Jadi batasnya mana? Nggak tahu. Kenapa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena M0 money supply dicetak terus, uang itu dicetak terus. Komoditi hanya itu-itu saja. Jadi harganya naik terus, itu wajar. Kenapa? Karena uangnya dicetak terus. Makin banyak orang yang mendapatkan uang. Nah, uang itu nanti dibelikan apa, dikondisikan di mana, dan seterusnya. Udah pasti ya begini-begini. Ke saham, ke emas, ke properti. Properti makanya makin lama makin mahal. Dunianya memang begitu. Mau gimana kita? Ya kan? Jadi santai aja, tetap happy ya, yang penting sesuai dengan skenario. Jadi di bom pertanyaan seperti ini saya happy, tapi tentu dengan doa supaya bom pertanyaannya tidak banyak yang nyangkut. Kemarin bom pertanyaan, "Bang, saya nyangkut di sini." Itu agak menyedihkan ya, sedih. Tapi kalau pada floating profit, happy kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like, subscribe juga, dan buat yang mau join di membership silahkan klik join ya. Terima kasih.